بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pecinta ilmu dan sunnah ilmu Allah SWT, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati yaumiddin. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang tanggapan dari KIR tentang bacaan akidah Imam Al-Baihaqi dalam kitab Tauhid Asma' wa Sifat. Kitab dia Asma' wa Sifat. Kita akan buktikan kebohongan dia dalam memahami kitab ini. Ya, dia bilang bahwa saya tidak membaca ini dengan alasan itu bertentangan akidah yang saya yakini, begitu kan. Dia nyebut nama saya di dalam videonya. Saya akan buktikan bahwa telah banyak tahrif yang dia lakukan di sini dan dia telah banyak melakukan penipuan kepada umat tentang akidah Imam Baihaqi. Jadi dia sengaja mengambil di sini saja. Ya, dia tidak melihat halaman-halaman lain yang kita Imam Baihaqi yang jelas menegaskan tentang akidahnya. Baik dalam kitab Tauhid Asma' Sifat ini, kitab Al-Asma' Sifat, maupun dalam kitab beliau Al-I'tiqad, ya, Al-I'tiqad ila wal hidayah ila rasyad. Nanti kita akan lihatkan bagaimana hakikatnya dia. Apakah Imam Baihaqi menafikan istiwa Allah laisa makan? Sebenarnya yakini oleh dia. Kemudian dia menukilkan sebuah ungkapan Imam Baihaqi di sini, ya, dan itu dianggap bahwa dia adalah akidah yang ditakrir oleh Imam Baihaqi, ya. Dia tidak membedakan antara Imam Baihaqi menukil perkataan takwil dari ahli kalam, ya, dari kelompok Asy'ariyah dengan apa yang diyakini oleh Imam Baihaqi. Jadi ketika dia menyebutkan di sini istidlal Imam Baihaqi dalam menafikan dalam masalah makan yang nukil oleh dia dalam perkataan Imam Baihaqi sebelumnya, yaitu tentang, ya, dan anehnya dia tidak melanjutkan membaca itu. Padahal Imam Baihaqi langsung mengomentari perkataan itu adalah hadis yang dijadikan, yang komentar itu adalah hadisnya hadis inqita' kata Imam Baihaqi. Jadi dia memang ingin memutarbalikkan apa yang sebenarnya ada dalam kitab ini. Kita akan baca pelan-pelan, kita akan tafsirkan keyakinan Imam Baihaqi dalam kitab Asma' Sifat, kemudian kita lihat bagaimana dalam kitab Al-I'tiqad wal hidayah ila sabilillah nanti. Ya, yang penting sebetulnya apa dalam kitab jika ada kekeliruan di sini tentu akan lebih layak untuk dipegangi adalah kitab beliau Al-I'tiqad wal hidayah sabilir rasyad. Kenapa? Karena kitab ini adalah kitab setelah kitab Al-Asma' wa Sifat. Tapi kita lihat di sini. Dari judul saya Imam Baihaqi sudah menunjukkan maja'a fi qaulillahi ta'ala bi qaulillahi azza wajalla. Jadi kita akan lihat data yang dikemukakan Imam Baihaqi ini, apakah data-data yang mengingkari tentang sifatul istiwa atau data yang menekan tentang istiwanya Allah. Yang anehnya dia mengambil perkataan-perkataan yang potong-potong, padahal data yang dikemukakan oleh Imam Baihaqi di sini banyak sekali, ya, perkataan-perkataan ulama salaf, ya, dari hadis, ayat Al-Qur'an, hadis-hadis, perkataan ulama salaf, semuanya menisbahkan bahwa Allah itu beristiwa di atas. Tetapi karena otak ahli kalam ini sudah tercemar oleh kotoran pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia lalu menafsirkan perkataan para ulama dengan hawa nafsunya, gitu. Hawa nafsunya. Nanti kita akan katakan, kemarin kita sudah katakan, ya, bahwa orang yang takwil istiwa dengan istilah jelas itu diingkari oleh Imam Baihaqi. Ini bukti Baihaqi bahwa mengatakan istiwa. Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Baihaqi itu adalah tafwid. Tafwid dengan istilah salaf, ya. Ya, kalau Imam Baihaqi memahami salah seperti itu, bahwa Imam Baihaqi menjelaskan pandangan salaf, menjelaskan makna itu. Mereka mengimani istiwa. Kalau seandainya mereka tafwid, tentu mereka tidak perlu mengatakan bila kaif. Nah, karena bila kaif itu apabila menetapkan makna bagi kalimat itu, bagi makna istiwa. Kalau ditetapkan makna istiwa, berarti apa yang dinafikan oleh kaifiyah, apa yang dinafikan oleh dia? Ya, kalau tafwid makna itu artinya mengatakan Allahu a'lam bimaknahu. Terus bila kaif, Enggak ketemu bila kaif itu apabila orang mengatakan maknanya begini, Allah punya sifat bila kaif, tidak diketahui hakikatnya. Kalau dia tidak tahu maknanya, apa yang dinafikan kaifiyah oleh dia? Nah, ini kan bertentangan, ya. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengakui bahwa mazhab Mu'taqadah Qaimin al-Asy'ariyah adalah tafwid. Dan ini juga bohong dia. Kita buka kitab Abil Hasan Asy'ari sendiri, apakah dia tafwid? Lihat kitabnya Al-Ibana, lihat kitab Maqal Islamiyyin, lihat kitabnya Lisari al-Saqar. Nah, ini dia menisbahkan dia dengan seenaknya, gitu kan, mengatakan bahwa manhaj mutaqaddim nafwid. Memang kita katakan mungkin ada di antara orang-orang mengaku menisbahkan diri kepada Abil Hasan Asy'ari,
dia memahami tafwid terhadap nas sifat, mungkin saja ya itu tidak dikatakan yang mutakadimin dari mazhab Asy'ari ya Asy'ari ya imamnya mereka katakan. Kemarin sudah dikatakan tidak ada dalil dan juga tidak ada ulama mengatakan siapa yang tidak berakidah Asy'ari atau Imam Asy'ari sendiri mengatakan orang yang tidak menjalankan akidahku maka dia sesat bukan Ahlussunnah, juga tidak. Ya, tetapi dia telah menyelewengkan akidah Asy'ari, ini yang kita bantah. Mengaku berakidah Asy'ari, ternyata mereka telah menyelewengkan banyak pemahaman akidah Asy'ari itu. Dan bahkan sebetulnya mereka yakin ada akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihatkan komentar-komentar Imam Baihaqi, nanti kita akan komentari berhujah dengan perkataan supaya nukil dari Imam Baihaqi berkala ashabina semacamnya. Ya. Nanti kita jelaskan di sini. Ya. Maja fi qouli azza wa. Kemudian disebutkan di sini. Disebutkan pertama Ar-Rahman al-Shistawa, ya. Surat Thaha ayat 5. Itu jelas ayat datanya. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Alal arsy, ya. Kemudian sumastawa al-arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kemudian lagi inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa al-arsy. Sungguh Rabb kalian menciptakan langit yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Jadi setelah penciptaan langit, Allah beristiwa di atas arsy. Ini dikuatkan oleh hadis ini nanti. Ini hadis ini dikuatkan oleh hadis ini. Ya, dia menjadikan hadis ini hujah. Jadi menjadikan hadis ini hujah dan kita akan balikkan pengetahuan hadis ini, ya, bahwa dia telah memutarbalikkan pemahaman hadis ini. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu alladzi rafa'a as-samawati bi amadin tarawna tsumma istawa al-'arsy. Jadi semua ayat ini membalikkan pemahaman dia. Allah menjelaskan sini, Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang, kemudian yang kalian lihat, ya, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kemudian Allah istiwa atas arsy. Kapan istiwa itu? Setelah penciptaan langit dan bumi. Itu yang pentingnya. Jadi setelah langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit bumi, memang Allah fi amain di atas oleh tidak di atas apa-apa. Memang tidak di atas apa, fi aman itu atas di awang-awang. Ya. Hawa kosong, di awal kosong, tidak ada makhluk. Iya. Setelah itu disebutkanlah hadis ini, kita sebutkan hadis yang dia katakan tidak dibaca. Kita baca pertama. Jadi Abi Zin Al-Uqaili qala qultu ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kana rabbuna wa tabaraka wa ta'ala yakhluqas samawati wal ard. Aina kana rabbuna tabaraka wa ta'ala qabla an yakhluqas samawati wal ard? Di mana? Jadi di sana sahabat bertanya. Kalau aina itu berarti kan bertanya. Nanti dijelaskan pula apa maksud bila ain perkataan Imam Baihaqi. Ini bertanya aina itu bertanya tempat. Dan Rasul menyebutkan tempatnya fi amain, tempatnya di amain. Amain itu bahasa kitanya adalah awang-awang kosong gitu ya. Itu artinya. Ya. Fauqau hawa. Hawa itu artinya adalah, kalau bahasa Indonesia bisa artikan udara. Dia mengartikan tidak sesuatu pun, ya. Ini kosong, hawa, ya, hampa. Itu di hampa. Itu arti. Wa ma tahu hampa juga, hawa. Bukan tidak ada sesuatu pun. Nah, itu artinya, ya. Kita tidak perlu dia mengartikan dengan tentu dengan makna gitu ya, menjelaskan. Tapi Rasul menjawab tempat enggak? Menjawab tempat fi amain. Kalau Anda menafikan tempat fi amain, Allah itu berada di tempat fi amain, disebutnya itu fi amain. Tempat yang Anda maksud apa? Bukan makhluk. Makanya al-makan, nafyul makan. Apa yang maksud nafyul makan? Tidak ada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menafikan makan dari Allah SWT. Baik perkataan salaf. Tidak ada. Kecuali orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, kemudian diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, iya menafikan makan dari Allah. Tidak ada dalam Al-Quran Allah lisafi makan, atau dari hadis nggak ada demikian. Bahkan ayat Al-Quran menetapkan Allah istiwa atas. Dan ketika orang mengatakan Allah istiwa atas, bukan mengatakan itu tempat Allah, ya. Seperti dikatakan pokoknya, dikatakan Ar-Rahman al-Shistawa, Allah berada di atas aras. Sekarang kalau kita katakan langit pertama berada di atas bumi. Apa Anda pahami bahwa bumi adalah tempat langit pertama? Langit kedua berada as-sama'u tsaniyah ala sama'atil ula. Ala sama'il ula, umpamanya. As-sama'u tsaniyah ala sama'il ula. Apa dikatakan? Yaitu langit kedua berada di atas langit pertama. Apakah langit pertama tempat bagi langit yang kedua? Maka cara sedikit berpikir. Karena otaknya kecil, nggak paham memahami kata-kata bahasa Arab, dia pelintir-pelintir hadis semua. Dia pelintir-pelintir Al-Quran. Ya. Maka umat harus perlu kita jelaskan ini. Dia mengajarkan kebodohan kepada umat, itu masalahnya. Di sini yang kita tidak
tidak redanya umat diajak kepada kebodohan berfikir yang dia pahami. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahman As-Istawa, Allah beristiwa atas arasy, dia pahami ya seperti yang memahami ya sorbannya di atas kepalanya dia, nempel, itu pahamnya begitu. Padahal kata-kata ala istawa tidak melazimkan la mumasa. Ini yang dikatakan oleh Imam Baihaqi, la mumasa, tidak menyentuh arasy. Itu maksud Imam Baihaqi menjelaskan di sini, wala mumasa, berkali-kali dijelaskan oleh Imam Baihaqi. Ya, wala i'tidal bukan berarti berdiri, tegak berdiri di atas aras, itu maksud wala i'wijad yang dia katakan saya tidak menerima. I'wijad bukan berarti bongkok, menunduk atau bengkok, ijat itu arti bengkok, ya, menunduk itu segala macamnya. Itu yang dinafikan adalah sifat makhluk. Jadi jangan dipahami ketika Allah Ar-Rahman As-Istawa artinya mengatakan bahwa Allah bertempat di aras duduk atau semacam dia tafsirkan itulah penakat. Enggak ada ulama mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan Allah Maha Istawa, Allah bisa atas aras. Jadi bukan mengatakan ya bahwa aras tempat Allah seperti bertempatnya manusia di rumahnya, ya, atau bertempat manusia di bumi ini, ya. Karena masih sesuai dengan zatnya. Jangankan Allah, makhluk saya katakan as-sama alal ardi. Dikatakan begitu. Langit di atas bumi, apakah bumi tempat langit? Sehingga Anda tidak mungkin dikatakan langit tempat bumi, harus nafikan semua Anda. Ya kan? Itu kan lucuannya dia. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Jadi di sini aina. Jadi jangan Anda lagi tidak boleh mengatakan bertanya kepada tentang Allah, di mana Allah? Boleh. Ini Rasulullah tidak mengingkari pertanyaan ini. Yang Anda mengatakan hadis ini tidak saya baca, saya akan terangkan bahwa ini adalah justru menyungkir balikkan pemikiran Anda yang mengatakan ini menafikan tentang ulu. Hadis ini menyatakan ulu bagi Allah, menyatakan istiwa bagi Allah SWT. Baca selanjutnya. Ya, yaitu mengatakan di sini, setelah itu Rasulullah SAW summa khalaqal ars, kemudian Allah menciptakan arasy. Summa stawa alaihi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah istiwa di atas aras. Anda mengartikan kemudian istiwa kepada aras. Kok ila arti ala di sana? Ya, anak SD saja belajar bahasa Arab sudah tahu itu. Ya, summa stawa alaihi. Kemudian Allah beristiwa di atas aras itu. Summa khalaqal aras, kemudian Allah ciptakan aras. Summa stawa alaihi, kemudian beristiwa di atas aras. Jadi Allah beristiwa atas setelah ciptakan aras. Ya, maka dan aras itu makhluk paling tinggi, makhluk yang terbesar. Dan tidak ada lagi makhluk setelah aras. Jadi dia mengatakan, dia mengartikan ini, dia supaya sesuai dengan otaknya, dia mengartikan kemudian Allah beristiwa kepada aras. Kok alaihi diartikan kepada ila? Itu tidak ada dalam bahasa seperti itu. Nah, SD belajar bahasa Arab saya sudah ngerti itu. Alaihi. Kok diartikan ila? Ala sama fi memang ada, tapi ila dan ala nggak saling berganti. Ya, maka ketika dia seakan-akan dia di sini saya justru hadis ini membalikkan pemikiran dia, pandangan dia. Saya tidak membaca hadis ini karena ada taklik dari para muhakkik bahwa hadis ini ada catatan, yaitu hadisnya dhaif itu. Tapi dia berhujah dengan hadis ini, maka saya akan balikkan saya tidak melanjutkan karena hadis ini ada catatan. Kemudian dia katakan bahwa tidak membaca bahwa ini menunjukkan kebatilan mazhabnya Ali Musri, ya kan? Terus membalikkan menunjukkan kebatilan mazhab Anda wahai kiai. Ya. Jangan anta balik. Summa stawa alaihi. Kemudian Allah istiwa atas aras itu. Jelas tuh bahasanya. Kok Anda katakan kepada aras lagi untuk apa? Kemudian dia katakan, qad madal kalam fi makna hadzal hadis. Telah berlalu penjelasan makna hadis ini. Kenal istiwa. Dia artikan Allah tidak istiwa di sini. Bahkan maksudnya Imam Baihaqi di sini penjelasan makna hadis ini sudah berlalu, tapi kecuali makna istiwa belum dijelaskan. Kok dia katakan dunal istiwa? Artinya bukan istiwa. Nggak ketemu dari susunan kalam grammar saja nggak ketemu, Syekh. Nggak ketemu sama sekali itu antum mengartikan seperti itu hadis ini. Maafkan jelas taklik Imam Baihaqi ini. Tidak ketemu sama sekali. Qad madal kalam fi makna hadzal hadis. Artinya dia telah baru menjelaskan makna hadis ini. Ya. Yang belum dijelaskan dunal istiwa. Yang belum dijelaskan itu maksudnya duna itu kan istidrak. Pengecualian istisna di situ. Ya, istisna. Bukan yang belum dijelaskan adalah istiwa itu. Bukan berarti dia mengatakan istiwa di sini bukan artinya istiwa. Buktinya di mana-mana beliau nanti dalam kitab ini mengatakan istiwa itu artinya istiwa dah. Ya.
Fa'amal istiwa, maka disebutkan situ, maka fa'amal istiwa mutaqaddim ashabina. Dia katakan ini adalah pendapat Asy'ariyah. Ashabina ini maksud Asy'ariyah. Silakan begitu. Karena para ulama-ulama dulu tidak pernah mengatakan, mereka Asy'ariyah mengatakan kami orang Asy'ari begini pandangan, tidak pernah begitu. Maka oleh sebab itu ashabina, ya, banyak yang dipahami adalah maksudnya karena dia menukil ini pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ya. Tapi silakan katakan bahwa Asy'ari begini maksudnya. Orang-orang terdahulu dari sahabat-sahabat kami adalah mengatakan kanu la yafsrunahu wa la takamuna fihi. Jadi mereka tidak menafsirkannya dan tidak membicarakannya. Artinya maksudnya apa tidak bicara, tidak menafsirkan? Nanti akan ada penjelasan dia dalam menafsirkan tafsiran Ahmiyah atau Mu'tazilah mengatakan istaula, kemudian tafsirkan dengan bila kada, itu tafsir itu enggak ada. Tetapi mereka kemana istiwa menetapkan. Lihat kitabnya Abil Hasan Asy'ari, Al-Ibana, Maqal Islamin, ya, dan kitab ulama lain. Ya, lihat para kitab-kitab sebelum Abil Hasan Asy'ari, kitab-kitab akidah atau kitab yang semasa Abil Hasan Asy'ari, Asy-Syari'ah karang Al-Jurri. Menjelaskan ini kitab tauhid karya Ibnu Uzaimah. Itu menjelaskan seperti itu, ya. Karena fi madhhabihim fi amthal dzalik. Dan begitulah mazhab mereka dalam hadis-hadis, ayat-ayat bicara tentang nama sifat-sifat Allah. Nah, kemudian lihat setelah itu data. Ini saya akan bukakan data yang dikukan Imam Baihaqi ini, apakah dia mengingkari istiwa atau tidak. Lihat data berikutnya apa yang disebutkan riwayat. Baca riwayat selanjutnya, Kiai. Baca kemudian disebutkan sini riwayat berikutnya adalah, ya, amba'ana Abu Abdullah al-Hafiz qala akhbarani Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Jauhari di Baghdad, Ibrahim bin Haytham haddatsana Muhammad bin Katsir Al-Masisi qala sami'tu Al-Auza'i yaqul, aku mendengar Auza'i berkatakan, kunna wa tabi'una mutawafirun, kami dan para tabi'un masih hidup. Mutawafirun masih hidup, ya. Kami para tabi'in dan para tabi'un, karena Al-Auza'i adalah atba' tabi'in. Jadi mereka mengatakan kami dan para tabi'in itu masih hidup. Naqulu, kami mengatakan innallaha ta'ala dzikruhu fawqa 'arsyihi, bahwa Allah yang maha tinggi zikir namanya di atas arasy, fawqa 'arsyihi, wa nu'minu bihi sunnatu bihi, dan kami beriman yang datang dengan sunnah menerangkan hal itu, min sifati jalla wa ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya baca semua riwayat yang diadakan Imam Baihaqi memukul kepala orang yang menakwil istiwa itu. Tidak ada di sini, maka akhirnya disebutkan ashabina masih disapa di sini. Kemudian disebutkan riwayat dari tabi'in oleh yang menetapkan innallaha ta'ala. Ini perkataan siapa? Al-Auza'i. Ya. Dan dia menukilkan seakan-akan ijabiin di sini dan atba' tabi'in, karena dikatakan kunna wa tabi'una mutawafirun. Ya. Kalau bukan karena mengingat waktu, ya, saya akan rinci, akan bahkan semua riwayat yang ada di Imam Baihaqi di sini. Tapi kan nggak mungkin. Tolong para ustaz-ustaz, para kiai, para ulama-ulama, lihat kitab Baihaqi dan membaca riwayat yang diadakan oleh dia di sini. Yaitu riwayat mendukung mengatakan Allah fawqa 'arsyihi, Allah di atas arsy. Tapi kita katakan bukan Allah di atas arsy, bukan seperti surban di atas kepala, ya, itu bukan berarti Allah bersentuh dengan arsy, ya. Atau menyerupakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, tidak, ya kan? Tadi sudah kita jelaskan bahwa sesuatu yang di atas sesuatu bukan berarti harus nempel, ya, bukan berarti juga butuh kepada yang di bawahnya, ya. Seperti kita katakan, ya, as-sama fawqal ardi, as-sama al-ard, as-sama ats-tsaniyah fawqa sama'il ula. Langit kedua di atas apa nempel? Apakah bergabung? Apa butuh kepada langit di bawah? Enggak, ya. Jika pada makhluk saja tidak demikian halnya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadir, yang Maha Kuasa atas segala, ya. Dan tidak sedikit pun Al-Ghani, yang tidak butuh sedikit pada makhluknya. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, ya. Taib. Jadi ini ijma' dinukil oleh Auza'i ini, dinukil oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Asma' wa Sifat ini. Baca selanjutnya. Dan begitu seterusnya, nanti banyak sekali riwayat di sini, ya. Sini semua riwayat di sini dinukil oleh semua, ya. Kemudian di sini sebutkan qona inda Malik. Nah, ini riwayat Imam Malik. Imam Malik mengatakan istiwa. Maka Imam Malik marah dengan orang yang mengingkari kaifastawa, pertanyaan kaifiyahnya. Ya. Dan tidak ada satupun dari ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Ya. Qona inda Malik. Ini riwayat berikutnya, saya tidak membacakan sanadnya karena makan waktu, ya. Pada kalau rajul, lalu ada orang masuk.
Faqala ya Abu Abdullah, lalu dia bertanya Imam Malik, Ar-Rahman istawa kaifa istiwa'uhu? Ya Abu Abdullah, Ar-Rahman beristiwa atas aras. Bagaimana istiwanya? Qala fa'atraqa Malik. Lalu Malik berfikir, wa akhadhathu ar-rahda, lalu dia berkeringat, surafa arasahu faqala. Lalu dia angkat kepalanya dan dia bicara. Jawab, Ar-Rahman istawa kama wasafa nafsahu. Allah beristiwa atas aras sebagaimana Allah sifatkan dirinya. Wala yuqalu kaifa, tidak boleh ditanya bagaimana istiwanya. Wa kaifa anhu marfu'. Ya, bertanya tentang kaifiyah itu adalah diangkat, yang ditolak, yang enggak perlu dilakukan. Wa anta rajulu su'in. Jadi orang bertanya demikian, jadi di sini kan sekarang juga dia nih orang Mu'tazilah ini juga orang-orang yang mengaku Asy'ariyah ini mengatakan bagaimana istiwanya? Ya itu yang benci oleh Imam Malik. Yang ditanya istiwanya Allah. Ya, istiwanya Allah tidak seperti istiwa makhluk. Karena kaifiyah majhul, bukan tidak ada, tapi majhul tidak tahu oleh makhluk seorang pun. Dan Imam Malik mengatakan, aku tidak melihat orang yang rajulu su'in, laki-laki yang jelek. Sahibu bid'atin, ya, seorang pelaku bid'ah. Akhrijuhu, usir dia, kata Imam Malik. Ya, fa ukhrijar rajul, lalu dikeluarkan dia dari majlis Imam Malik. Bayangkan, orang-orang yang tidak percaya dengan sifat Allah, mempertanyakan hakikat sifat Allah, ya. Dan itu seterusnya. Diwayatkan lagi ini riwayat Imam Malik terus disebutkan situ, ya, riwayat Imam Malik lagi. Kemudian setelah itu disebutkan riwayat dari Rabi'atul Ra'i, guru dari Imam Malik, ya. Su'ila Rabi'atul Ra'i an qauli tabaraka ta'ala ar-Rahman istawa. Ya, Rabi'atul Ra'i ditanya tentang firman Allah SWT bahwa Allah yang Maha Pengasih beristiwa atas aras. Kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Qala al-kaifu majhul. Ya, adapun bagaimana kaifiyah sifat Allah beristiwa itu adalah majhul, tidak tahu oleh makhluk. Ya, wal istawa ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul, dan peristiwa itu tidak bisa dipikirkan. Ya, bagaimana bentuknya? Ya, wal kaifu majhul. Wa yajma' alayya wa alaikum al-iman bidzalika kulli. Wajiblah atas kalian dan atas ayah dan atas kalian semua untuk beriman dengan hal itu. Ya. Kemudian disebutkan lagi pendapat Sufyan Uyainah. Ya, Sufyan Uyainah mengatakan kullu ma safallahu ta'ala bi nafsi ma safallahu ta'ala min nafsihi fi kitabi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaihi. Apa maksud sukutu alaihi ini adalah tafsirnya seperti mana yang dibaca dan tidak boleh dan diam dari membicarakan kaifiyah itu maksudnya. Maka nanti dijelaskan oleh dia. Penjelasan istilah ini dijelaskan bahwa sukut itu maksudnya bukan berarti menafikan makna, tapi menafikan bicara tentang kaifiyah. Itu maksud Sufyan Uyainah. Kemudian setelah itu disebutkan sini. Madhab siapa lagi? Di sini nomor 870 nih, ya, berkata di sini akhbarana Muhammad bin Al-Hafidz qala hadhihi nuskhatul kitab alladhi amlahu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub bi madhhab Ahlussunnah wal Ahlussunnah. Dia katakan ini adalah yang didiktekan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub fi madhhabihi fi madhhab Ahlussunnah, dalam madhhab sunnah. Bima jara baina Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah wa baina ashabihi, yaitu apa yang terjadi perkara perdebatan, perdiskusian antara Muhammad bin Khuzaimah dan sahabat-sahabatnya. Fadzakaraha, sahabat di sini maksudnya apa? Asy'ariyah, Ibnu Khuzaimah Asy'ariyah, maksudnya ini As-Syafi'i. Ini Khuzaimah juga bermaksud Syafi'i. Fadzakaraha wa dzakara fi, lalu disebutkan dan di antara yang disebutkan adalah Ar-Rahmanu istawa bila kaifa. Allah itu batas aras, tidak dibicarakan tentang bagaimana kaifiyahnya. Wal athar anis salaf mithli hadza katsira. Ya, pengakuan dari mazhab salaf tentang beriman kepada siwa ini sangat banyak sekali. Nah, wala hadza tariqu itu le mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini dah jalan yang tunjukkan oleh mazhab Syafi'i. Maka oleh sebab itu di sini kita katakan apa mazhab Asy'ariyah, maka oleh sebab itu ashabina boleh dimaksud Asy'ariyah, boleh dimaksud Syafi'i, boleh saja, terserah. Tetapi kita lihat hakikat kalamnya gimana. Kemudian sebuah ilaih dhahaba Ahmad bin Hanbal wal Husain bin Fadl al-Bajali, disebutkanlah inilah mazhabnya Ahmad, mazhab Syafi'i. Ya, kemudian mutaakhirin Abu Sulaiman al-Khattabi. Di kalangan mutaakhirin sebagai Abu Sulaiman al-Khattabi. Wa dhahabu Abu Sulaiman Ali bin Ismail Asy'ari. Ini adalah mazhab Abu Hasan Asy'ari yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya ini. Dan demikian pula pendapat Abu Hasan bin Ali Ismail Al-Asy'ari ila anallah sana'u, ya, di sini pun fa'ala fil arsy fi'lan, samu istiwaan. Memang istiwa itu sifat fi'liyah ikhtiyariyah bagi Allah SWT, ya. Tetapi bukan ini adalah makhluk.
Sifat Allah adalah mengikuti dari sifatnya. Baik. Cuman sebagian ulama menakad pendapat dari mengatakan itu sebuah buatan, karena nukilan dari Abil Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana, dalam kitabnya Maqal Islamiyin, dalam kitabnya Risalah Al-Saghar tidak seperti ini. Baik. Kemudian disebutkan sini, disebutkan lagi summa, ya, kecuali dia jadikan dari bagian di sifat fi'liyah, istiwa di sifat fi'liyah, karena memang Allah sebelum menciptakan langit dan bumi tidak bersiwa atas aras. Ar-Rahman istawa wa summa litarahi, karena tarahi itu menunjukkan bahwa tarahi sebelumnya, ya, lanjutan maksudnya. Inna yakunu fil afal, karena itu terjadi summa, kata-kata summa itu faedah dalam bahasa Arab litarahi, karena itu hanya dalam perbuatan. Baik. Kemudian, ya, berdapat pula Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi At-Turi, ya, fi akhirin min ahli nazar. Nah, nazar ini maksudnya apa? Itu ahlul kalam. Bahwa Allah SWT fis sama fawqa kulli syai'in, bahwa Allah di langit, di atas segala sesuatu, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arasnya, ya, bimana anu alin alaihi, artinya dia maha tinggi di atas arsy, ya. Ini mau bagaimanakan, ya, sudah sekali apa yang dikatakan oleh Imam Baihaqi di sini sangat jelas, apalagi kita buka penjelasan beliau berikutnya nanti. Kemudian di sini juga ditanya, ya, qultu ala hadhi tariqah min sizzat wa qilama ya, di sini disebutkan wa hakadu bakan mufarraq fi tariqah an ba'd ashabina, juga sebagian dari mufarraq menukilkan dari sahabat kami, istawa bi ma'na ala, istawa bi ma'na ala, ya, tinggi, walidu bidzalika uluwan bil masa wa tahayyuz. Nah, itu dinafikan sifat kaifiyah sifat yang maksudnya seperti makhluk itu, ya. Jadi katanya dulu, wa yuridu makna qalillahi azza wa jalla, maksudnya adalah firman Allah SWT, amintum man fis sama, ay man fawqaha ala ma'na al-had. Ini al-had juga masalah sifat-sifat yang kalimat-kalimat mal, artinya, ya, maksudnya bukan Allah di atas langit, ala makna nafil had, bukan berarti Allah itu dikungkung, terbatas oleh langit, bukan itu maksudnya. Itu dia ala nafil had, ya. Wa anu laysa mimma yahwihi tabaqun, ya, bukan berarti Allah terkungkung, ya, au yuhitu bihi qatrun, atau dia diliputi oleh benua, bukan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah di atas langit, Allah Ta'ala, bukan berarti Allah itu berada di dalam makhluknya. Baik. Kemudian inilah jalannya tariqah min sifati zat. Inilah qultu wa huwa ala hadhi tariqah min sifati zat. Jadi artinya di sini mengembalikan ini sifat zat, karena sifat ulu adalah sifat zatiyah, ya. Kemudian, ya, setelah itu penjelasan semuanya, kalau dia menafikan seperti perkata wa jawabi huwal awal wa anal mustawin ala arsyihi. Kemudian sini disebutkan wa qasyara Abu Hasan Ali bin Ismail ila hadhihi tariqah hikayatan. Kemudian disebutkan oleh Imam Baihaqi bahwa Abu Hasan Asy'ari, ya, mengisyaratkan tentang tariqah ini, pemahaman ayat seperti ini, ya, secara hikayat. Faqala wa qala ba'du ashabina, lalu dia sebutkan sebagian sahabat kami mengatakan ini innahu sifatu zat, ini sifat zat. Kemudian ini munakasah antara apakah istiwa sifat zat atau sifat fi'il. Wa la yuqalu lima lam yazal mustawin 'ala arsy, wa la yuqalu lam yazal mustawin 'ala arsy. Tapi tidak dikatakan Allah itu senantiasa beristiwa atas arsy. Kenapa? Karena ada kalimat summa. Ya. Kama ana ilmi bi asya qad hadathat min sifati zat. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian sifatul ilmi, wa la yuqalu lima lam yazal 'alima bi annahu qad hadatha. Wa lam hadath ba'du. Qala wa jawabi huwal awwal. Jawaban yang pertama adalah wa anna Allah musta'ala arsy, bahwa beristiwa atas arsy-Nya, wa anu fawqal asya, bahwa Allah di atas segala sesuatu, ba'inun minha, ya, tidak bercampur. Ba'in itu maksudnya, ya, berjarak, tidak bercampur zatnya dengan, ya, ba'innahu la tahilu. Itu kemudian jelaskan lagi,
Walaysat bainuna bil uzla ta'ala rabba 'anil hulul wa masa, itu masa tidak tersentuh, uluan kabira, maha tinggi yang besar. Nah, ini sebetulnya kemudian setelah inna istiwa sifatul nafi anhu iwjad, ya, sifat-sifat makhluk. Artinya istiwa yaqtadi naqs sifatillah ta'ala. Itu yang dinafikan oleh para ulama-ulama di sini. Ya. Kemudian disebutkan di sini pendapat orang Asy'ariyah, ya. Dia disebutkan oleh Al-Baihaqi, dia menukil perkataan-perkataan ahlul kalam yang lain di sini. Tapi bukan berarti dia berpandang seperti itu. Nah, si fulan ini ketika dia menyebutkan perkataan-perkataan wastadal ashabina, jadi menyebutkan ada mazhab ahlul kalam, itu mazhab Asy'ariyah yang mengartikan dengan al-ars wa qahr, ya. Kemudian bimana istiwa al-qahr wa ghalaba syai' fil lughah. Kama yaqul istiwa ini menyebutkan dalam hujjahnya ini. Setelah itu dibantah oleh Imam Baihaqi, yuridu an ghalaba ahlu min ghairi haraba. Qala wa laysa dzalika bi mana istilah. Disebut setelah itu bukanlah mana itu dengan mana istilah. Karena istilah ghalabatun ma'a tawaqqa', karena berebut menguasai itu adalah ada terunsur makna yang menunjukkan adalah kelemahan sebelumnya, baru debut lagi. Jadi ketika Imam Baihaqi menukil suatu perkataan ahlul kalam, dia membantah sebagian. Dan ketika seperti dia, ungkapan dia yang disebutkan oleh dia, ya, wastada ba'du ashabina, umpamanya, ya, kemudian dia katakan, di sini hadis ini ada dalam angka apa? Menyatakan tentang sifat arasy. Ya. Coba lihat. Kalau hadis-hadis sebelumnya itu semuanya menyebutkan tentang Allah itu di atas aras. Seperti hadis sebelum dia menyebutkan, hadis sebelum dia riwayat yang disebutkan ini, nukil ini. Di antara riwayat menyebutkan sini. Ya, dari ini riwayatnya disebutkan di sini, dinukil mazhab ini. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, kuntu Batha fi isabatin fihim Rasulullah SAW. Aku satu kali ada di Batha, itu adalah satu batu-batu ini kerikil, ya, dan bersama berapa orang di situ ada Rasulullah SAW. Lalu lewatlah awan. Panadhar ilaiha, Rasulullah melihatkannya. Faqala ma tusamuna hadha? Rasul bertanya, apa yang kalian namakan ini? Qalu sahab, ini awan. Qalu wal muznu, ya, dari bahasa lain al muznu. Qalu wal muznu, muznu juga awan artinya. Qala wal ananu, anan. Wal ananu, qalu wal anan, juga anan juga disebut. Jadi awan itu ada sama bisa sahab, bisa muzn, bisa anan. Qala hal taruna ma baina samai wal ard? Tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Qalu la nadri, mereka enggak tahu. Qala inna bu'du ma bainahuma imma wahidatun aw isnatani aw salasa wa sab'una sana. Jadi ini rawi menakun jarak antara, ya, langit dan bumi itu adalah imma, yaitu 71 2 73 tahun. Sama apa kadzalik. Kemudian langit yang jarak dengan langit berikutnya begitu juga. Hatta ada sama-sama sampai dihitung 7 langit. Summa min fawqis sabi'a bahrun. Kemudian di atas langit 7 ada laut. Bain asfali wa alaha kama baina, jarak antara bawah dan atasnya seperti jarak antara langit dan langit. Summa fawqa dzalika samayatu alim. Kemudian di atas itu ada 8 malaikat, baina adzafiha wa rukabiha, yaitu di antara jarak pundaknya, ya, antara langit dan langit juga jaraknya. Malaikat yang ciptaannya sangat sekali. Summa ala dhuhim arash. Kemudian di atas punggung mereka ada aras. Ini maksudnya dalam ayat Allah sebutkan wa yahmil asyar bika faqam yawma idzin thamaniyah, di mana arsy Allah dipikul oleh malaikat yang 8. Ma baina asfali wa alahu mithlu ma baina sama. Kemudian di atas mereka ada aras yang mana jaraknya antara bawah dan atasnya seperti jarak antara langit dan langit lain. Summa tabaraka ta'ala jalasanu fawqa dzalika. Kemudian Allah tabaraka ta'ala yang terpuji kemahagungannya di atas itu. Ya, ini dalil-dalil data-data yang dikemukakan Imam Baihaqi semuanya. Cuma kita sebutkan ini. Kemudian si ahli kalam ini berdalil, ya, mengatakan
Dia sebutkan di sini, ya. Setelah itu, waladhi ruya fi akhir hadis, kata Imam Baihaqi, setelah menyebutkan apa? Yaitu sabda Rasulullah SAW, yang hadis seperti tadi itu, ya. Kemudian, summa waladhi nafsu Muhammad biyadi, law annakum, ya, dulitum bi ahadakum, ya, duritum ahadukum bihabalin lil ard sabi'a, kalau seandainya salah seorang kalian, ya, menurunkan salah sekarang ke lapisan bumi yang ketujuh, lahabita 'ala Allah tabaraka ta'ala, sungguh dia akan jatuh di atas Allah SWT. Ini hadis yang sebutkan ya. Semua Rasulullah menyebut firman Allah SWT, huwal awal wal akhir wal zahir. Allah lah yang pertama dan terakhir, maha awal, maha akhir, dan maha zahir, maha batin. Lalu setelah itu, apa komentar Imam Baihaqi di sini? Waladhi ruya fi hadis isyarat fi nafil makanillah. Diriwayatkan di akhir hadis itu adalah isyarat menafikan makan dari Allah. Nah, wa anna al-'ainakan fa huwa fi qurbi wal bu'd min Allah. Bahwa seorang hamba dimanapun berada, dekat dan jauh dengan Allah. Ya, jauh dan dekatnya, dekat dan jauh di Allah sama. Karena zahir, karena itulah zahir. Fa idraku bil adillah wal batin, ya, yaitu fa idraku bil adillah. Maksud zahir adalah Allah itu diketahui dengan dalil-dalil yang jelas. Wal batin, dengan wal batin, ya, faisi idraku bil qaun fil makan, ya, maka tidaklah sahih mengetahuinya dengan qaun makan, yaitu di tempat. Wastadala ba'du ashabina. Di sini Imam Baihaqi menukil pendapat ahlul kalam di kalangan Asy'ariyah, ya, dan ini maksudnya bahasa Syafi'iyah, bisa Asy'ariyah, kemana di antara ulama Syafi'iyah yang bermasalah Asy'ariyah juga demikian. Sebagian mereka mengatakan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil anta dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Jadi nukilan terhadap pendapat orang lain lalu disandarkan pendapat ini oleh sang pembohong ini kepada Imam Baihaqi. Ini nukilan, ya. Jelas pendapat Imam Baihaqi semua menukil semua di data-data yang dikatakan dia percaya Allah dia istiwa atas aras. Kita menyukilkan di sini. Jadi dia menyebutkan istidlalnya, bentuk wajah istidlalnya dari hadis ini. Wa idza lam yakun fawqa syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Jadi kalau Allah tidak ada di atas sesuatu, di bawah sesuatu, tidak, berarti Allah tidak di tempat. Lalu disebutkan dinaqad oleh riwayat oleh Imam Baihaqi setelah itu. Wa riwayatil Hasan Abi Hurairah anhu inqita wa fi riwayatil Hasan an Abi Hurairah anhu inqita. Hadis ini kan riwayatnya Hasan dari Abu Hurairah, sanadnya terputus kata Imam Baihaqi. Dinaqad hadis ini oleh beliau, ya. Wala sabata sama'uhu min Abi Hurairah. Tidak, ya, sahih adanya Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Ya. Dan juga diriwayatkan waruya min wajhin akhar, juga diriwayatkan dari jalan lain, munqati' juga sanadnya terputus dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Gimana? Ya. Lalu apa makna? Apakah demikian makna al-zahir al-batin? Ketika Imam Baihaqi menjelaskan makna al-zahir al-batin, bukan begitu maknanya. Ya. Nanti kita, ini sebenarnya banyak ya kalau kita bukti-buktikan Imam Baihaqi di sini bahwa dia percaya Allah fil ulu fil sama, di atas aras. Tapi kita lihat penjelasan makna yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi tentang batin, karena dia mengatakan, ya, dan penafsir al-kalam tentang batin ini laisa dunahu syai', itu tidak benar, tidak ada satuan di bawah Allah. Terus makhluk ini di mana posisinya dari Allah? Makhluk ini di mana posisinya dari Allah SWT? Nah, itu jelas batil secara akal. Karena tidak akan mungkin makhluk ini sama tinggi atau lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti makhluk ini adalah sangat rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha tinggi. Nah, kalau diartikan Allah tidak ada di bawah sesuatu, ini tidak benar maknanya. Kenapa? Imam sendiri menjelaskan maknanya. Ya, di mana dijelaskan di sini, jelaskan Imam Baihaqi. Wa minha al-batin. Beliau menjelaskan nama-nama Allah dalam kitab Asma Sifat juga, jilid 1 ini halaman 97, ya, ketika menjelaskan hadis nomor 52. Wa minha al-batin. Qala azza wa jalla. Ya, di antara nama Allah al-batin, yaitu wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-3 ini, Allah lah yang maha awal, maha akhir, dan maha zahir, maha batin. Taib.
Warwina fi khabar asami ghairi wa ghairi. Jadi sudah diriwayatkan dalam ini tentang ini penjelasan ini dalam kata beliau dalam khabar menyebutkan tentang nama-nama Allah dan lainnya. Baik. Gimana makna ini? Disebutkan di sini ya. Hadis ini bukan Imam Muslim, setelah itu disebut hadis lagi dengan makna yang sama. Ja'a Fatimah radhiyallahu anha ila Rasulullah SAW tas'alu khadiman. Wa Fatimah datang kepada Rasulullah meminta untuk adanya pembantu. Qala sallallahu alaihi wasallam laha quli Allahumma rabbas samawati was sab'i wa rabbal arsyil azim. Jadi diajarkan doa oleh Rasulullah kepada Fatimah. Bacalah doa ini. Ya Allah Rabb samawat, ya Rabb yang 7 langit dan Rabb yang memiliki arsy agung. Rabbana wa rabb kulli syai. Rabb kita, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Munazzilat Taurat wal Injil, yang menurunkan Taurat Injil, wal Furqan, Falikul Habbi wan Nawa, ya, menurunkan Taurat dan Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang menghidupkan, ya, mengeluarkan biji-bijian dari menumbuhkan biji-bijian, ya. A'udzubika min syarri kulli syai. A'udzubika min syarri kulli syai. Aku berlindung denganmu dari keburukan segala sesuatu. Anta akhidhu bi nasiyati. Engkau memegang ubun-ubunnya. Antal awal wa laisa qablaka syai. Engkau adalah maha awal, tiada sebelum satu pun. Wa antal akhir wa laisa ba'daka syai. Engkau adalah maha akhir yang tiada sedamu satu pun. Wa antal dhahir wa laisa fawqaka syai. Engkau adalah maha dhahir yang tiada satu pun di atasmu. Wa antal batin wa laisa dunaka syai. Tiada ada engkau lah maha batin yang tiada yang lebih halus darimu. Jadi duna itu bukan di bawah aslinya. Iqdi anna dain waqnina minal faqr. Ya Allah, tunaikanlah dari kami hutang kami dan berilah kami kaya dari kemiskinan, dari kefakiran. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Hulaimi, dijelaskan makna al-bat oleh Hulaimi. Apa makna al-batin? Bukan ada sesuatu di bawahnya. La yahussuhu wa innama alladhi la yuhassu. Ini maksudnya qala al-Hulaimi al-batin, qala al-Hulaimi, yang Hulaimi adalah syekhnya Imam Bukhari, yaitu al-batin alladzi la yuhassu. Ya batin maksudnya yang tidak dirasa. Wa inna yudrak bi asari, tapi dikenal dengan asar, dengan ciptaannya, wa af'ali dan perbuatannya. Berkata Imam Tabi tentang makna al-batin, qad yakunu makna zuhur wal butun, ya, tajallihi li basal mufakirin. Ya, zuhurnya maksudnya apa? Wal butun adalah yaitu jelasnya Allah bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang dalam. Wahtijabuhu an absar nadhin. Nah, al-batin adalah Allah itu tertutup, berhijab dari pandangan orang-orang yang melihat. Ya kan tidak lihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa yakunu ma'nahu al-alim bima dhahara min al-umur. Boleh jadi artinya kata Imam Khattabi yaitu yang Maha tahu dengan segala umur-umur yang jelas. Ya, wal muttali' dan boleh juga artinya yang mengetahui segala urusan ma batana min al-uyub, yaitu mengetahui segala hal-hal yang tersembunyi. Itu artinya bukan berarti tidak sesuatu pun di bawah Allah. Ya. Baik. Jadi kalau kita bahas ini, ya, banyak sekali ya mematahkan argumentasi ahlul kalam yang satu ini, ya. Memang ahlul kalam sekali, ya. Kemudian dijelaskan lagi makna syu'abil iman, dijelaskan oleh Imam Baihaqi juga makna al-batin. Al-batin wa maknahu, ya, syu'abul iman jilid pertama yaitu halaman 120. Annahu la yudra bil lams, bahwa Allah itu tidak mungkin dikenal dengan cara merabah, wasyum, yudicium, wadhauq, dirasa, wa annahu yaqifu ala khafiyat, wa annahu yaqbal al khafiyat, ya, bahwa Allah mengetahui segala yang halus, segala yang terbunyi. Itulah artinya, bukan berarti tidak ada di bawah Allah sesuatu pun. Ya. Oke. Ini kalau kita teruskan nih, Wan, sudah 1 jam belum? Belum, ya? Baik. Kalau kita teruskan penjelasan ini banyak sekali, ya. Ya. Bisa pusing itu ahlul kalam memikirkan jawabannya nanti. Bisa nggak tidur kan? Kemudian juga saya sebutkan sebelumnya bahwa maknanya bukan istilah, itu diingkari Imam Baihaqi. Ya. Wa min wa'id makna di antara yang menguat apa yang kami katakan kata Imam Baihaqi adalah summa stawa ila sama. Ya, kemudian Allah istiwa di atas ke langit. Ya. Istiwa ila sama al-qasdu. Jadi istawa itu bermacam-macam maknanya. Tapi kalau istiwa ala dengan huruf ala itu artinya apa? Ala wartafa'ah, tinggi, maha tinggi. Ya. Maksudnya naik di atas, arah atas artinya. Tapi kok istawa ila qasada, istawa alma wal khashab dengan waw itu artinya
air kayu dibawa hanyut oleh air. Kalau istawa ta'am, ya, telah masak nasi, telah masak makanan. Jadi kalau istawa ala, enggak ulama luar merartikan istaula dengan makna yang lain, kecuali istiwa artinya yaliku bijalalihi. Kalau misalnya artinya di istaula tidak cocok dengan grammar ayat, susunan kata-kata, ya, tarkib ayat ini tidak cocok karena ada kata thumma. Berarti kalau dikatakan kemudian Allah menguasai aras, berarti Allah sebelumnya tidak menguasai aras. Nah. Kemudian banyak sekali kalau kita sebutkan sini di antaranya riwayat-riwayat yang beliau nukil data yang dikemukakan oleh Imam Baihaqi, tolong dibaca apa pandangan salaf, ya, dan beliau menguatkan pendapat beliau dengan data-data yang beliau nukil dari ulama salaf. Ini, ya, banyak sekali puluhan dari hadis, perkataan ulama salaf, ya. Kemudian juga disebutkan di sini, ya, Pemari Abdul Hasan bin Mahdi At-Tabari dari Abi Abdullah Naftu, ya, qala akhbarani Abu Sulaiman, aku diberitahu oleh Abu Sulaiman, yakni Daud, ya, qala kunna Ibn al-Arabi, ada ulama Malikiyah, fa tahu rajulun, kamu berada di dekat Ibn Arabi, lalu ada seorang datang, ya Abu Abdullah, ma makna qaulihi ta'ala, apa makna Allah SWT ar-Rahman al-Istawa, yaitu Allah beristiwa atas arsy. Fa qala innahu istawa ala arsy kama akhbara, Allah beristiwa atas arsy sebagaimana yang diberitakannya. Kemudian faqala rajul inna ma qalu istawa ay istaula, lalu orang ini mantah, mana istiwa itu ada istaula. Faqala Ibnu Arabi maida, ya, lalu dibantah oleh Ibnu Arabi, di mana, apa alasanmu itu, maksudnya wa yudrika, apa alasanmu? Arab la taqulu istaula al asfulan, ya, Arab tidak mengatakan istaula al asfulan hatta yakuna lahu fi madad. Jadi seseorang tidak dikatakan istaula al ars, menguasai aras, ya, sepulan menguasai aras, kecuali dia punya tandingan yang saling berebut. Fa ayyuhuma ghalaba qabla qila qad alaihi, ya, siapa yang menguasai aras sebelum Allah menguasai aras itu. Nah, ini jawab dari Ibn al-Arabi al-Maliki. Walau ta'ala la mudadda lahu, Allah Ta'ala tidak ada yang bisa melawan, tidak ada tanding ini. Wa huwa arsy kama akhbar, dia beristiwa atas arsy seperti mana yang disebutkannya. Ini data-data dikemukakan oleh Imam Baihaqi di sini, data beliau baca, ya. Kemudian lagi bab berikutnya wal qawli fawqa ibadihi, di sini takkid lagi nanti penjelasan itu sampai mengatakan orang menafsirkan istaula dengan istaula adalah pendapatnya Jahmiyah, ya kan? Nah. Baik. Ya. Kemudian ya sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, tidak perlu berpanjang-panjang, bahwa di mana Imam Baihaqi juga oleh Ahmad bin Husain Al-Baihaqi di sini menyebutkan tentang orang-orang yang mentakwil di sini. Ya. Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah di sini banyak sekali data-data, baca hadis-hadis yang kemukakan Imam Baihaqi di sini. Di situ inna ma'ara Abdullah bil hadis sam'i. Jadi di sini bila had maksudnya, jadi di sini karena disebutkan di sini kaifa na'rifu rabbuna, kaifa na'rifu rabbana. Jadi Abdullah Mubarak di sini ditanya, sami'tu Ali bin Hasan yaqulu sa'altu Abdullah Mubarak qultu. Jadi Ali bin Hasan bertanya, bagaimana kita mengetahui Rabb kita? Qala fis sama'i sabi' ala arsy. Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, yaitu Allah berada di atas langit yang ketujuh, ya, di atas aras. Qultu, lalu dijawab oleh Ali bin Hasan ini, fa innal jam' taqulaha huwa dha, ya, Jahmiyah juga mengatakan huwa dha, huwa hadha. Jadi maksudnya di sini. Inna lanuka kama qalat Jahmiyah. Kalau Abdullah Mubarak mengatakan kita tidak sependapat, tidak mengatakan seperti perkataan Jahmiyah. Naqulu huwa, ya, qultu bihad, ya. Jadi apakah dengan had? Dia adalah Allah sendiri, maksudnya atas aras. Qultu bihad, ditanya lagi apa dengan had? Qala i wallahi bihad. Ya, ini bihad maksudnya hadis itu adalah Allah tidak bercampur zatnya dengan zat makhluk. Maka Imam Baihaqi justru mengartikan bihadi sam'i. Itu kata beliau. Dalil-dalil sam'iyah Al-Qur'an dan Sunnah. Wa huwa akhbar sadiq duna bi anhu ala arsy tawa, ya. Anna khabar sadiq warada, afwan. Wa huwa anna khabar sadiq warada bi anhu al arsy tawa. Bahwa di mana
ya kabar yang benar telah datang, warada, bahwa Allah SWT istiwa di atas arsy. Fa huwa ala arsy kama akhbar, Allah istiwa atas arsy sebagaimana yang disebutkan Allah. Wa qasada bidzalika takdzibul Jahmiyah, dan tujuan untuk mendutakan orang Jahmiyah fi za'amu, di mana mereka menyangka bahwa Allah bi kulli makan, bahwa ada di setiap tempat. Nah, ini kemarin dia katakan, saya menuduh orang semua orang Asy'ariyah ada yang berpendapat seperti ini. Terutama saya katakan ahlul ibadat dari mereka, di antara kelompok-kelompok sebagian mutasawwifah yang menisbahkan mengaku mazhab Asy'ariyah. Ya. Kemudian banyak lagi ya hal-hal di sini ya. Pokoknya jika ada imam yang mengatakan bila i'wijad, bila i'tidal ya, saya lupa di mana tempatnya kemarin itu, yang sempat dia kritisi juga perkataan saya tidak meremakan semua, karena itu semua di akhir perkataan itu ya menjelaskan Imam Baihaqi mengatakan maksudnya adalah sifat-sifat makhluk, itu ungkapan dari Imam Baihaqi. Dinafikan oleh Baihaqi adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk. Di sini saya bukan bagaimana pengingkar-pengingkar ulama atau orang mentakwil sifat istiwa itu. Sempat yang dia dia mengkritisi tentang bahwa ana tidak menerjemahkan bila i'tidalin wala i'wijajin, itu di mana apa kemarin saya sudah lupa membaca tempatnya. Ya, dan di akhirnya jelas dikatakan oleh Imam Baihaqi ya, hatta walau dianggap itu adalah pendapat-pendapat yang meragukan, kembali ke pendapat yang jelas dari Imam Baihaqi di sini. Baik, itulah beberapa penjelasan yang dapat kita jelaskan di sini ya. Jawaban terhadap ya penipu ini, pembohong ya, kemudian mengatakan tidak paham, dia yang tidak paham, Imam Baihaqi menukil pendapat seseorang dikatakan itu pendapat Imam Baihaqi. Ya. Kalau kita lihat lagi dari kitabnya Imam Baihaqi yang ini, Al-I'tiqad Widayah Sabil Rasyad, jelas tegas ini Imam Baihaqi mengatakan di sini. Ada yang WA kepada saya, itu kan kata Imam Baihaqi setelah menyebutkan ayat ini, semua ayat disebutkan di sini. Berapa banyak ayat sekali? Ini dah ini kemukakan Imam Baihaqi. Kemudian setelah menyebutkan ayat sebut ila sa'id mawada fi hadzal makna, ayat yang lain berada disebutkan ar-rahman sistawa ya, wa kana asyu 'alal ma' wa harabul arsyil 'azim dzul arsyil majid wa tara malaika hafina min haul alaina yahmiluna arsy wa man hawlahu yasbihum bihamdi rabbihim wa yahmilu arsy rabbika fawqa yawmi thamaniya inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ayat tentang istiwa semua. Kemudian dia sebutkan tentang ayat tentang ulu, amintum man fis sa'. Terakhir di komentar Imam Baihaqi, yakni al-ardi, maksudnya pasihu fil ardi di sini. Walau salabannakum, ingin menjelaskan makna man fis sama, amintum man fis sama, fi di situ maknanya bukan berarti di dalam, itu maksudnya. Tapi ala, sebenarnya dia sebutkan makna firman amintum fis sama, arada min fawqis man fawqas sama. Arada man fawqas sama. Ini kalau yang mana Imam Baihaqi di situ, yaitu amintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan zat yang berada di atas langit? Arada man fawqas sama, yaitu yang di atas langit, bukan di dalam langit, fi itu maksudnya. Nah itu. Kemudian dia istishhad dengan firman Allah SWT, walau islibannakum fi juzu'in nakhli. Nah, fi di sini yaitu ketika Fir'aun mengancam pengikutnya, aku akan mensalibkan di pohon korma, bukan di dalamnya, di atasnya maksudnya. Jadi kata tapi itu maknanya ala, yakni ala juzu'in nakhl, itu dijelaskan ala juzu'in nakhl, yaitu di atas pohon korma. Sebenarnya juga firman Allah fasihu fil ardi, berjalanlah di muka bumi, di atas bumi, bukan dalam bumi maksudnya. Fasihu fil ardi itu di dalam. Lalu setelah itu yakni ard, yaitu fasihu fil ardi, yakni berjalan di atas bumi, bukan di dalam bumi. Maka kata-kata fi itu yang beliau jelaskan di sini. Kemudian wa qulu ma'ala puasa, setiap yang arah atas itu disebut langit. Wal arsu a'las samawati, ars adalah langit yang paling tinggi, itu karena setiap tinggi ada di langit kata beliau. Fa ma'na ayah wallahu a'lam. Nah, orang ahlul kalam mengatakan ini, Imam Baihaqi mengatakan mana Allahu a'lam. Sedangkan Imam Baihaqi menjelaskan mana ayat wallahu a'lam di sini maksudnya apa? Kalimat sispan. Sebenarnya ulama biasa menyisipkan Allahu a'lam ketika menjawab sebuah pertanyaan, menjelaskan suatu tafsir ayat atau makna hadis. Bukti mana setelah itu dijelaskan amintum man alal arsh.
Ya, kata Imam Bayhaqi, makna ayat wallahu a'lam aamintum an al-arsh kama sarabihi fi sairil ayat. Ini penjelasan makna dari maksud Imam. Wallahu a'lam itu bukan maksudnya Imam Bayhaqi menafikan makna, tidak tahu maknanya. Tapi dia, situlah ibarat tawaduknya ulama, biasa demikian, sisipan tu kalimat wallahu a'lam. Nah, jadi jelaskan, coba baca kalimat setelah itu. Kalau tidak, apa ungkapan setelah itu amintum al-arsh kama sarabihi fi sairil ayat? Apa ini maksudnya? Apa hubungannya dengan ungkapan sebelumnya? Itu jelas di sini dikasih titik 2 oleh muhakkik, jelas apa yang dikatakan makna itu. Wa makna ayat wallahu a'lam aamintum man al-arsh. Apa kalian beriman dengan zat yang ada di atas arsy? Semana yang sarahabi, yang dinyatakan oleh Allah dengan hal itu fi sairil ayat, dan ayat yang lain. Ini jelas sekali lah, banyak lah ya. Banyak di sini salah. Ya. Kemudian wala takalam ahadun min sahabat wa tabi'in bi ta'wilihi. Ya, tidak ada sahabat dari tabi'in mentakwilnya. Kemudian mengatakan bahwa mazhab salat takyifi, ya tafwid, kata dia, mengatakan mazhab tafwid. Buka kitab akidah sebelumnya, apa zalam tafwid makna. Yang ditafwid oleh sahabat itu adalah kaifiyah, bukan makna dari kalimat. Kalau seandainya ayat-ayat itu adalah tidak ketahui maknanya, ya, lalu apa tujuan Allah menyampaikan ayat itu, menurunkan ayat itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah berarti Rasulullah tidak tahu mana ayat, dan sahabat tidak tahu mana ayat itu. Mana ayat diketahui, yang tidak ketahui adalah kaifiyahnya. Karena tujuan Allah menjelaskan ayat itu adalah Allah memperkenalkan sifat-sifatnya untuk mengenal Allah. Kalau dikatakan Allahu ma'nahu, berarti nggak ada maknanya dong. Ya, maka orang yang tidak paham dengan manhaj para ulama, maka dia akan sangat keliru dalam hal ini. Ya, ini dia. Wa fil jumlah yajibu an yu'lam. Mungkin di sini yang dikritisi oleh dia. Ya, dan secara umum kata beliau baru diketahui bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa istiwa Allah di atas Allah taala laisa biwa i'tidalin an i'wijad. Bukanlah istiwa berdiri dari membungkuk, an i'wijad. Itu maksudnya. Wala istiqrar fi makan, bukan menetap di tempat. Jadi maksud di sini apa? Walau masatan li syai'in, bukan pula menyentuh min khalqihi, dari makhluknya. Semua yang beliau nafikan ini istiwa yang disifatkan dengannya makhluk. Itu tujuannya. Coba lihat. Lakin nahu mustawin Allah itu, tapi Allah itu beristiwa atas arasnya. Kama akhbara bila kaifa. Ya, sebenarnya Allah sebutkan bila kaif, tanpa ketahui tentang kaifiyah. Bila aina. Bila aina maksudnya apa? Sedangkan tadi sudah ada hadis, dalam surah Muslim juga ada hadis. Rasulullah bertanya seorang budak perempuan, aina Allah? Boleh bertanya. Hadis dalam surah Asma sifat tadi yang dikatakan oleh si mutakallim ini bahwa anak tidak membaca dengan lengkap, itu disebut aina Allah juga. Sahabat bertanya, aina Allah? Bertanya. Bila aini maksudnya sini aina seperti memahami tidak bertempat, menantang tempat seperti menanya tempat makhluk. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Jika bila aina ini juga diungkapkan oleh hakim maksudnya seperti itu, jelas bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang mau berikan datanya kepada dalam kitab ini. Baik ini menjami khalqi, jauh dari semua maknanya. Artinya tidak tersentuh zatnya. Kemudian sebuah wa anna ityanahu laysa bi'an mimakan ila makan. Jadi maksudnya tidak seperti makhluk berpindah-berpindah. Ya, wa anna menjadi oleh sebuah harakah. Ini. Tetapi penafian rinci sebegini ini yang tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Bayhaqi tidak mentafsirkan seperti ini. Tapi sebagian ulama mutaakhirin, ya, seperti Imam Bayhaqi dan lainnya mengatakan hal seperti ini, wa ana nuzul laisa binaqlatin. Nuzul Allah tidak berpindah. Ini tafsiran yang maksud oleh dia adalah maksud seperti makhluk. Ya, wa nafsu laisa jisim. Wa diri Allah bukanlah bertubuh. Wa anna wajhahu laisa bisurah. Bahwa wajah Allah tidak berbentuk, tidak berupa. Itu katakannya di sini. Kemudian ini kan penafian yang rinci, yang tidak ada dalilnya. Tapi maksud beliau adalah tidak seperti sifat-sifat makhluk. Kemudian di mana dalilnya tidak seperti makhluk? Di sini sebutkan. Ya. In hadil awsaf ja'a biha tauqif faqul nabiha. Jadi sifat-sifat ini kata beliau adalah yang datang sifat Allah itu, maka katakan wa nafaina anha takyif. Kita menafikan dari takyif. Menafikan takyif maksud apa? Dia menafikan sifat tapi menafikan kaifiyah. Ilmu kaifiyah, bukan menafikan ilmu makna. Itu. Baik. Kemudian itu yang dimaksud oleh Imam Bayhaqi. Terakhir qala Syekh. Terakhir diselang di akhir ini. Inna ma arada bi wallahu alam bima taqdiru yu'adi ila takyif. Di sini kan dikatakan tadi Sufyan Uyainah mengatakan kullu ma wasafa min nafsihi fi kitabihi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaihi. Ya, setiap yang Allah sifatkan dari dirinya dalam kitabnya, tentang diri dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah bacaannya dan diam di atasnya.
Berkata Imam Baihaqi, maksud dari perkataan dari Sufyan ini adalah wallahu alam tafsiruhu yu'adilah takyif, itu tafsir yang membawa kepada takyif, bukan menafikan makna. Ya, wa takyifu yaqtadi tashbihan lahu bi khalqihi. Kemudian nanti ketika membicarakan takyif kaifiyah sifat itu membawa menyerupakan Allah dengan makhluknya fi awsafil hadas, sifat-sifat makhluk. Jadi semua yang dinafikan dan berarti itu maksudnya sifat makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menafikan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Oke, barangkali demikian ya, untuk menanggapi kebohongan dan kebodohan orang yang mengatakan kita tidak paham dengan kitab Baihaqi ini. Kita telah buktikan bahwa dia telah meneliti perkataan Imam Baihaqi dan menisbahkan sebuah perkataan yang tidak dikatakan Baihaqi, mengatakan itu perkataan Baihaqi, pada Imam Baihaqi menukil perkataan, bukan mengatakan itu pendapat beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Besok insyaallah kita akan bahas sebuah kitabnya, ya, buku pintar debat Wahabi ya. Kita akan bongkar ya kebodohan orang mendebat di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada sedikit pembahasan yang perlu saya jelaskan apa maksud dari firman makna dari sabda Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma anta awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa anta zahir falaysa fawqaka syai' wa batin falaysa dunaka syai'. Apa tafsiran para ulama tentang makna ini? Ya, yang terutama adalah antal batin saudunaka syai'. Tadi sudah kita jelaskan tentang pandangan Imam Al-Baihaqi, makna batin di situ bukan tidak ada sesuatu di bawah Allah. Ada Allah itu maha mengetahui hal yang paling tersembunyi, atau Allah itu sangat tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh makhluk dengan mata kepalanya di dunia ini. Itu maksudnya ya. Nah, kita lihat pula pandangan para ulama di sini menjelaskan makna ini. Saya akan coba menjelaskan pada antum. Misalnya saya ini proses ya. Mana ini? Susah juga ini. Baik, penjelasan tentang wa anta zahir laisa fawqaka syai'. Engkau yang maha zahir, Allah, tiada sesuatu pun di atasmu. Ini di antara dalil ulu yang disebutkan ulama. Ismullah zahir yadullu ala dzatillahi wa sifatil ulu. Nama Allah yang zahir ini yang menunjukkan tentang zat Allah yang dan sifatnya ulu. Ya bila mutabaqah.
dengan dalil mutabaqah, ya. Karena dilatun serta mutabaqah, tadamun wa talazum. Tapi kalau ini mutabaqah, yaitu dalil tentang Allah itu maha tinggi di semua makhluk, tiada satu pun makhluk di atasnya. Wa la zatillahi wahdahu bitadamun. Kemudian wa ala sifatul ulu bil mutlaq wahdaha bitadamun. Ini di sini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala tentang zat dan maha ulunya Allah, maha tingginya Allah. Kemudian disebutkan wa ma'na zahir ay alladhi dhahara bi hujaji al-bahira. Itu yang pertama. Kenapa disebutkan zahir itu? Allah yang zahara bi hujaji bahira, di mana Allah Subhanahu wa taala ya sangat nyata kemahakuasaannya, keagungannya dengan hujah-hujahnya yang begitu jelas. Wa barahinuhu ya bi hujaji wa barahinihi an-nayyira. Hujah baik ayat syariah atau ayat kauniyah. Wa syawahidihi ad-dala ala sihhati wahdanati. Dalil-dalil yang tentang bahwa Allah itu Maha Esa. Wa kadzalika zahir fawqa kulli syai'in bi dzati wa sya'nihi wa qahri wa qudrati. Dan juga artinya samping Allah di atas segala sesuatu dengan zatnya, dengan kemahakuasaannya dan juga kemuliaan Allah, keagungan Allah. Wa qad yakunu dhuhur bi ma'na ulu. Jadi zuhur boleh jadi makna ulu, wa yakunu bi makna al-ghalaba. Ya Allah Maha kuasa atas segala makhluknya, ya, atas segala hal. Wal wajib man bi sifat zuhur az-zati wa ru'yati fil akhirah wa tajallihi li jabal zuhur al-ayat al-'azima fil makhluqati wa kadza ayat tanzilihi al-muhakkama min kutubin wa suhufin wa alwah. Intinya di sini, ya, para ulama menafsirkan nama Allah Az-Zahir dilala ala zatil Allah Maha tinggi, zat Allah yang maha tinggi. Kemudian juga tentang bahwa ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah sangat zahir di makhluk, dan Allah juga maha kuasa atas semua makhluknya, ya, dan maha mulia dan maha tinggi atas makhluknya. Kemudian al-batin, ya, maksudnya adalah, ya, di mana Rasulullah SAW menamakan huwal zahir batin. Ini al-batin adalah menunjukkan tentang zat Allah dan qurnya Allah, ihata Allah SWT, dan ihtijabul haq anil khalq, yaitu Allah berhijab dari makhluknya, terhijab dari makhluk. Itu maksudnya al-batin. Bukan maksudnya tidak ada makhluk di bawah, tidak ada sesuatu di bawah Allah, ya. Termasuk Allah yang Allah berhijab dari tersembunyi, berhijab di semua makhluknya, ya. Kemudian, ya, zat Allah yang tidak bisa dilihat di bumi ini, di dunia ini. Kemudian juga jelas sekali al-batin al-muhtajib an absar al-khalqi alladhi la yudrikuhu al-khalq bi tasawwur al-kayfiyah, yaitu al-batin yang maha batin, maksudnya ada yang terhijab dari pandangan makhluk, yang tidak mungkin dilihat oleh makhluk dengan mata pikiran mereka atau mata pikiran mereka ataupun mata mereka, li ajzihim la li'adami wujudihi, karena lemahnya mereka untuk menguasai memikirkan zat sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang kaifiyah zatnya, tentang kaifiyahnya zat Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'na al-batin ay alladhi ihtajaba an absar an-nadhirin. Makna batin adalah yang terhijab dari pandangan makhluk, ma'a tajallihi li basar mu'minin, ya. Dan juga Allah itu maha sangat jelas dalam pandangan keyakinan orang beriman, ya. Kemudian wal batin ada bimakna al-alam lima dhahara min umur fi alam syahada, yaitu yang maha tahu terhadap segala hal yang tersembunyi maupun yang tampak, ya. Wal muttali' ala ma batuna min al-umur ilmil ghaib, mengetahui segala hal-hal yang secara halus dalam ilmu yang gaib, ya. Dan banyak sekali penjelasan itu, di antara penjelasan nama Allah al-batin dan nama Allah apa? Al-Zahir, ya, tidak seperti yang ditafsirkan oleh sang mutakallim yang banyak membohong dan memutar-mutar pandangan dan pendapat ulama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, ya, faedah yang dapat kita bahas. Semoga dapat kita pahami, ya, yang dia memelintir perkataan ulama seterusnya. Nah, insyaallah kita akan berapa syubhat-syubhat yang dia sebutkan dalam kitab buku debatnya dengan Wahabi, buku pintar menurut dia, ya, apakah memang buku ini pintar sangat menunjukkan kebodohan perangnya atau gimana, nanti kita akan bahas, ya. Berapa dia mengatakan nisbahkan takwil dan diskusi-diskusi yang ada dalam kitab ini akan kita insyaallah pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih teman-teman. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.